Dek, mau nanya pakai HP apa, Dek? Pakai HP apa, Dek? HP Samsung. Samsung. Terus mau nanya pakai HP apa, Dek? Pakai HP Xiaomi. Mi Fans. Dek, pakai HP apa, Dek? Xiaomi Mi Fans. Halo, Dek, mau nanya pakai HP apa, Dek? Oppo A5s. Oppo Cayo. Mau nanya pakai HP apa, Dek? Samsung. Dek, mau nanya pakai HP apa, Dek? iPhone. iPhone. Mau nanya pakai HP apa, Dek? Realme, Kenapa pakai Realme? karena mas saya beliin. Dibeliin, Mas. Dek, mau nanya pakai HP apa, Dek? Pakai HP apa? Samsung A20. Samsung. Jagoan Piala Dunia siapa? Brazil. Sama. Dek, mau nanya pakai HP apa, Dek? Asus. Wih, langka nih Asus. Halo, Dek, pakai HP apa? iPhone. Siapa jagoan Piala Dunianya? Brazil. Siap. Sama. Siap. Makasih, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini abang mau menjelaskan kembali atau mereview kembali materi yang udah abang ajarkan sebelumnya, yaitu statistika. Jadi video yang abang kasih ini yaitu salah satu contoh dari penerapan dari statistika, yaitu pengumpulan data melalui adanya wawancara untuk bisa mendapatkan datanya. Contohnya di video tadi, yaitu video membahas ada berapa siswa menggunakan merek apa HP-nya, ada macam-macamnya seperti Xiaomi, ada Oppo, ada iPhone, dan lainnya. Jadi dari wawancara itu bisa salah satu contohnya untuk mendapatkan data, dan data tersebut diolah dalam bentuk matematika. Makanya statistik ini termasuk dalam satu ilmu matematika. Jadi abang mau menjelaskan kembali tentang statistika yang udah abang jelaskan sebelumnya. Yang pertama kita harus tahu dulu kompetensi dasarnya yang sudah kalian pelajari di bab 9 halaman 200-an. Ada kompetensinya dari 3.10. Kalian akan belajar tentang distribusi data, ada tentang diagram, ada tentang tabel frekuensi, nilai rata-rata, median, modus. Dan juga 4.10-nya untuk menyelesaikan masalah, yang contohnya dalam bentuk soal cerita, baik dalam nilai rata-rata, median, modus, dan lainnya juga. Jadi yang pertama kita akan bahas kembali tentang konsep statistika, yang menjelaskan tentang pengertian statistika dan penerapannya dipakai untuk apa aja. Jadi statistika itu dia salah satu dari ilmu matematika yang khususnya itu mempelajari tentang pengumpulan data atau pendataan melalui proses pengamatan. Pengamatannya ini kan bisa dilakukan dengan wawancara. Jadi apa aja contoh-contoh yang bisa diwawancarai? Dalam contoh wawancaranya bisa menjadi salah satu penerapan statistika dalam kehidupan. Yang pertama, bisa dari pendataan kesukaan warna. Misalnya di kelas 82 kalian suka warna apa aja? Kan warna ada contohnya, ada merah, biru, kuning. Yang suka warna merah ada berapa, yang ada suka kuning ada berapa, yang suka biru ada berapa. Yang kedua, kesukaan olahraga. Olahraga kan contohnya ada lari, ada bola kaki, bola voli. Siapa aja yang suka lari, bola voli, dan bola kaki. Batu yang sering dimasuk di ujian ataupun ulangan di materi statistika, yaitu pendataan tentang nilai ujian, maupun nilai ujian matematika, nilai ujian IPA. Ada seberapa orang yang mendapatkan nilai 4 atau nilai 5 atau nilai 6 dan sebagainya. Ketika dibikin datanya kan bisa dibikin dalam bentuk tabel frekuensi atau diagram garis. Nah, di sini akan diberikan suatu contoh. Contohnya dari wawancara siswa menggunakan HP merek apa aja yang telah disampaikan di video barusan. Atau ada Samsung sebanyak 3 siswa. 3 siswa masuk juga dalam 3 data yang sudah didapatkan dalam wawancara. Ada HP Redmi atau Xiaomi sebanyak 2 siswa, iPhone 2 siswa, Oppo 1 siswa, Realme 1 siswa, dan Asus 1 siswa.
Jadi total siswa yang diwawancarai adalah 10 siswa. Tergantung dari apa yang mereka gunakan. Berarti yang kedua kita akan membahas tentang bentuk penyajian data. Bentuk penyajian data salah satunya adalah tabel frekuensi, diagram garis, dan diagram batang. Jadi ada berapa macam bentuk penyajian data itu? Yang pertama dari diagram batang. Diagram batang adalah sajiannya dalam bentuk grafik dan isiannya dinyatakan dalam bentuk batang. Yang di bawahnya sering disebut dengan kategori. Kategori apa yang termasuk? Bisa kategori olahraga, bisa kategori nilai, tergantung apa yang didapatkan dalam pengumpulan datanya. Batu frekuensinya, seberapa banyak objek yang didapatkan dari salah satu yang diamati. Misalkan olahraga dari bola voli sebanyak berapa frekuensi didapat, berapa yang suka gitu. Sama begitu juga dengan bola kaki atau lari. Batu dalam bentuk diagram garis. Diagram garis juga bisa dinyatakan dalam bentuk garis. Sesama dari kategori dari datanya akan saling terhubung melalui garis. Dan terhubungnya itu melalui dari seberapa banyak frekuensi. Nantinya di diagram batang atau diagram garis, semakin tingginya jumlah frekuensi, semakin tinggi batang atau garisnya. Batu dengan tabel frekuensi. Ini tabel frekuensi termasuk dari dasar statistika untuk menyajikan data. Ada bentuk kategorinya di sebelah kirinya dan frekuensinya di sebelah kanannya. Misalkan ini ada 5, ada sebanyak 1 data. Ada dapat nilai 6 sebanyak 3. Nilai ini di sini termasuk dari kategori yang dinyatakan. Bisa dalam olahraga ataupun warna, tergantung apapun yang diamatinya. Jadi pada diagram batang dan diagram garis itu ada ketentuannya, yaitu semakin besar frekuensi atau banyak nilai dari suatu data, maka akan makin tinggi batang dan garisnya. Selanjutnya, karena kebaikannya, semakin kecil frekuensinya, maka kecil nilai dari suatu data, maka akan makin rendah batang dan garisnya. Batu sesama frekuensi dalam diagram garis akan terhubung melalui garis melalui perbedaan berapa banyak frekuensi didapatkan. Nah, kita bikin dulu contohnya. Contoh soal pertama. Kita gunain contoh yang tadi dari wawancara siswa SMP, gunakan merek apa saja. Samsung ada 3 siswa, yang gunain Redmi ada 2 siswa, iPhone ada 2 siswa, Oppo 1 siswa, Realme 1 siswa, dan Asus 1 siswa. Ketika dinyatakan dalam diagram garis, Samsungnya pasti akan lebih tinggi daripada yang lainnya karena sebanyak 3 data. Batu itu juga dengan tabel frekuensi. Kesesuaian dengan kategorinya atau kategorinya masing-masingnya dengan frekuensinya harus sama. Kalau Samsung ada 3, maka frekuensinya ada 3. Begitu juga dengan yang lainnya. Batu ketika di bawahnya dibikin total sama dengan 10 siswa. Karena jumlah frekuensinya semuanya ada 10 siswa. Batu kita bikin contoh yang kedua. Di suatu kelas di SMP 6, hasil nilai ulangan dari kelas 82 didapat 8 siswa mendapat nilai 7, 6 siswa dapat nilai 9, 10 siswa mendapat nilai 8, 9 siswa mendapat nilai 6, dan 7 siswa mendapat nilai 5. Kita bikin dulu bentuk penyajian datanya. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita datakan dulu ada berapa mereka. Dari nilai yang terkecil dulu. Nilai 5-nya ada 7.
nilai 5 ada 7 siswa, nilai 6 ada 9 siswa, nilai 7 ada 8 siswa, nilai 8 ada 10 siswa, nilai 9 ada 6 siswa. Ketika dibikin dalam tabel frekuensi, kategorinya dinyatakan dalam bentuk nilai, dinyatakan dalam bentuk kategori terkecil dahulu, batu yang terbesar. Jadi ditulis dari nilai 5, frekuensinya sebanyak 7. 6 ada 9, 7 ada 8, 8 ada 10, 9 ada 6. Ketika ditotalkan semua frekuensinya, mereka ada sebanyak 40 siswa. Begitu juga kita nyatakan contohnya dalam tabel frekuensi tadi udah, sekarang dalam bentuk diagram garis. Nah, di sini 5 ada sebanyak 7 siswa, 6-nya ada 9 siswa. Begitu juga dengan 7 ada 8 siswa, 8 ada 10, dan 9 ada sebanyak 6 siswa. Jadi begitulah contoh dari membuat bentuk penyajian datanya, baik dalam bentuk tabel frekuensi atau diagram garis. Selanjutnya kita akan masuk ke ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini kita akan mempelajari tentang nilai rata-rata, nilai yang sering muncul, ataupun nilai tengah data. Jadi yang pertama itu apa itu nilai rata-rata itu? Nilai rata-rata bisa disebutkan dengan mean. Jadi maknanya dari mean itu sendiri adalah jumlah dari semua datanya, jumlah dari semua data ada istilahnya disebut sebagai n, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada merata mereka semua datanya, cuma dari semua datanya yaitu ketika semua dari datanya dijumlahkan, jumlah dari semua datanya beda dengan banyaknya data. Batu yang kedua, nilai frekuensi terbanyak atau nilai yang sering muncul, kita nyatat dalam bahasa matematikanya adalah modus. Modus adalah sebutan dari nilai frekuensi terbanyak atau nilai yang sering muncul. Batu, nilai tengah data atau median. Jadi ada beberapa yang harus diketahui dalam penentuan median. Penentuan median ini berdasarkan syaratnya dari jumlah dari seluruh datanya harus dilihat dulu ganjil atau genapnya itu semua seluruh datanya. Yang pertama kita masuk ke mean. Jadi rumusnya untuk mencari mean ini adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Atau bisa kita gunakan sebagai cara tabel frekuensi atau yang termudahnya. Simbol mirip A ini adalah sigma. Jadi mean ini apa artinya? Dengan sigma dari nilai dikali frekuensi dibagi dengan sigma dari frekuensi. Sigma ini artinya penjumlahan dari seluruh dari nilai dikali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Nanti tergantung simbolnya ini karena akan dibikin dalam tabel untuk mempermudahnya mereka dalam menghitung. Yang kedua kita bahas tentang modus. Modus ini adalah cara mencari modusnya itu mencari nilai terbanyak dari suatu data. Yang ketiga dengan median. Median ini harus tahu dulu syaratnya. Mencari median ini berdasarkan dari genap atau ganjil jumlah dari seluruh data atau banyaknya data. Jadi kata median genap dengan kata median ganjil ini ada perbedaan syaratnya. Untuk median genap disingkat sebagai disimbolkan sebagai n/2. N-nya itu adalah banyak datanya ganjil atau genap. Median nanti ketika di median genap adalah antara dari data ke n/2 dan data setelahnya dibagikan dengan 2.
Lalu dengan metode meletak median ganjil dengan syaratnya setengah dikalikan dengan N ditambah 1. Dengan median sama dengan ada di data ke setengah N ditambah 1-nya. N-nya ini banyak datanya. Banyak datanya ganjil atau genap. N itu adalah jumlah seluruh datanya, ada berapa banyak datanya itu. Dalam N-nya ini perlu diperhatikan ganjil atau genap jumlah datanya. Kita bikin dulu contoh soalnya. Contoh soalnya tadi itu di suatu kelas di SMP 6, hasil nilai ulangan SBK itu seni budaya kelas 82 didapatkan 8 siswa dapat nilai 7, 6 siswa dapat nilai 9, 10 siswa dapat nilai 8, 9 siswa dapat nilai 6, dan 7 siswa mendapat nilai 5. Jadi perintahnya adalah tentukan mean, modus, dan median. Jadi yang harus dikerjakan dulu, datakan dulu semua nilainya yang ada. Dimulai dari nilai 5. Nilai 5 tadi ada 7 siswa. Nilai 6 ada 9 siswa. Nilai 7 ada 8. Nilai 8 ada 10. Nilai 9 ada 6 siswa. Untuk mencari mean kita permudahkan dengan membuat tabel frekuensi. Yang pertama, tuliskan dulu tabel yang untuk nilainya. Dimulai dari nilai 5 sampai 9. Yaitu kedua dengan nilai frekuensi. Tabel frekuensi. Ketika nilai 5 ada 7 siswa, maka frekuensinya ditulis 7. Begitu juga dengan 6 ada 9, tergantung dari berapa soal yang ada. Yaitu 7 ada 8, 8 ada 10, 9 ada 6. Lalu tabel ketiga dibikinlah nilai dikalikan dengan frekuensinya. Nilai dikali frekuensi. 5 dikali 7 dapat 35. 6 kali 9 dapat 54. 7 kali 8 56. 8 kali 10 80. 9 kali 6 54. Kita totalkan. Yang perlu kita totalkan ini adalah nilai kali frekuensi dan juga dari total dari frekuensi. Total di sini maknanya sama dengan jumlah. Ketika jumlah ini bisa dinyatakan dalam sigma. Jadi total dari nilai dikali frekuensinya ini sebanyak 279 ketika ditambahkan ini semuanya. Yaitu frekuensinya ketika ditambahkan ini semua sebanyak 40. Jadi bagaimana cara mencari nilai meannya ini? Tadi diketahui N-nya itu adalah 40. Banyak datanya adalah 40. Berarti dia genap. Cara untuk mencari meannya adalah sigma dari nilai dikali frekuensi, berarti dibagi dengan sigma frekuensi. Jadi 279 dibagi 40. Kita bikin dalam bentuk pembagiannya. 279 dibagi 40. 279 dibagi 40. Yang mendekati adalah 6. Ketika 40 dikali 6, hasilnya 240. Masih ada sisa 39. 39 nggak bisa dibagi 40 karena pembaginya kecil pula, makanya akan dibikin sebagai komanya atau bikin desimalnya. Jadi 39 ditambahkan dengan nolnya jadi 390. 390 dibagi dengan 40 yang mendekati adalah 9. Nanti ketika 40 dikali 9 adalah 360. Jadi sisanya adalah 30. Ditambah dengan nolnya 300 dibagi 40 yang mendekati adalah 7. 7 dikali 40 hasilnya 280. Masih ada sisanya 20. Ditambahkan lagi nolnya 200 dibagi dengan 40 hasilnya 5. Nanti ketika 5 dikali 40 sama dengan 200. Jadi 200 kurang 200 hasilnya 0. Jadi pembagiannya sudah tidak bersisa. Jadi hasil akhirnya adalah 6,975.
Jadi nilai meannya atau nilai rata-ratanya adalah 6,975. Batu. Untuk mencari nilai modusnya itu yang mana nilai frekuensi yang terbanyaknya. Yang ada terdapat di nilai 8. Nilai 8 adalah 10 siswa mereka yang paling banyak dibandingkan dengan yang lain. Jadi modusnya adalah nilai 8. Batu selanjutnya untuk mencari median, kita harus tahu dulu jumlah dari datanya ada berapa banyak datanya. Ketika tadi sudah diketahui n-nya adalah 40 berarti genap. Jadi syarat untuk mencari letak mediannya adalah n/2. n/2 berarti 40 dibagi 2 berarti 20. Jadi mediannya ada di antara data ke-20 dan 21. Bagaimana untuk mencari data ke-20-nya? Anggap saja di sini data pertama sampai data ke-7 adalah nilai 5. Data ke-8 sampai data ke-7 ke-16-nya adalah nilai 6. Ketika 1 sampai 7-nya ada nilai 5, data ke-8 sampai ke-16-nya pasti nilai 6. Ketika sudah 16 berarti data ke-17 sampai ke data 25 adalah nilai 7. Karena sesudah 16 ditambah dengan 8 sama dengan 24. Berarti data ke-17 sampai 24-nya ada di nilai 8. Jadi kan antara 17, 18 sampai berapa? Berarti data 20 dan 21 itu ada di nilai 7. Jadi untuk mencari median genap kan tadi ada antara data ke-20 n/2-nya dengan setelahnya data ke-21 berarti 7. Berarti mediannya adalah 7 ditambah 7 dibagikan dengan 2. Jadi sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi mediannya adalah 7. Jadi tadi meannya adalah 6,975, modusnya ada 8 dan mediannya adalah 7. Selanjutnya kita bikin soal lagi yang kedua. Kita bikin soalnya dalam bentuk grafik. Di sini diketahui grafik nilai ujian IPA kelas 82. Ada nilai yang diketahui di grafik ini. Kategorinya yang dimaksud adalah nilai ujian. Jadi yang sering dimaksud dalam statistika maupun di sekolah-sekolah pastinya nilai yang sering masuk. Maupun dalam tabel frekuensi, mau dalam bentuk grafik, banyakkan nilai ujian yang sering masuk di pendataan statistika di pembelajaran. Jadi 4-nya ada 1, 5-nya ada 5. Jadi apa perintah soalnya di sini? Tentukan nilai mean modus median juga. Jadi cara pertama dia adalah datakan dulu data-data yang ada, daftarkan. Jadi nilai 4-nya tadi ada 1 siswa. Nilai 5-nya adalah 5 siswa. Nilai 6 ada 3 siswa. Nilai 7 ada 4 siswa. Nilai 8 ada 1 dan nilai 9 ada 3. Batu untuk mencari nilai mean-nya kita bikin dalam tabel frekuensi. Dimulai dari nilai 4 yang terkecil sampai 9. 4-nya ada 1, 5-nya ada 5, 6-nya ada 3. Begitulah sesuai dari soal yang sudah diketahui. Yang pertama dari tabel nilai, yang kedua tabel frekuensi, yang ketiga tabel dari nilai dikali frekuensi. 4 dikali 1, 4. 5 dikali 5, 25. 6 kali 3, 18. 7 kali 4, 28. 8 kali 1, 8. 9 kali 3, 27. Jadi ketika cari jumlahnya, jadi jumlah dari nilai kali frekuensinya adalah 110 dan nilai frekuensinya ada jumlah frekuensinya adalah 17. Jumlah datanya berarti ada 17. 17 berarti ganjil. Jadi meannya adalah sigma dari nilai kali frekuensi dibagi dengan sigma frekuensi. Jadi 110 dibagi dengan 17 adalah 6,47.
yaitu modus. Modus tadi artinya adalah nilai frekuensi terbanyak atau nilai yang sering muncul. Jadi ada di nilai 5 karena 5 adalah yang terbanyak, sebanyak 5 daripada yang lain. Selanjutnya, untuk mencari nilai median, tahu dulu ganjil atau genap banyaknya data. Jadi tadi banyak data adalah 17. Jadi untuk letak median ganjil syaratnya adalah setengah dikali n ditambah 1 atau banyak datanya. Jadi setengah dikali, masukkan n-nya banyak datanya 17 tambah 1 jadi 18 dibagikan dengan 2 sama dengan 9. Jadi median ada di data ke-9 yaitu nilai 6. Jadi nilai mediannya adalah 6. Jadi begitulah yang bisa Abang sharingkan ke kalian untuk bisa kalian lebih paham lagi di ujian nantinya. Jadi demikian yang Abang buat. Atas perhatian adik-adik sekalian, Abang ucapin terima kasih.